Sejati kami, pasukan berani mati. Suku Dayak itulah kami, menjunjung tinggi sportivitas sampai nanti. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Green Forest Borneo hari ini teman-teman. Hari ini kita di kebun. Kita hari ini mau review tentang madu kelulut teman-teman. Oke, di belakang saya ini ada kotak. Ini adalah madu kelulut jenis Kitama teman-teman. Oke, nanti kita coba lihat. Saya berada di pinggiran hutan, jadi posisi ini adalah, kita lihat view di sini. Ini dia pinggiran hutan. Jadi di sini adalah perkebunan buah naga teman-teman. Jadi kita sisipkan bok kelulut. Jadi kalau nanti berbunga ini tanaman buah naganya, salah satu makanan nektarnya untuk madu kelulut. Baik, kita coba cek dulu seperti apa madu kelulut teman-teman, di dalamnya seperti apa. Ini dia. Jadi madu kelulut adalah madu tanpa sengat. Jadi madu tanpa sengat ya. Jadi walaupun tanpa sengat bukan berarti tidak bisa menyerang teman-teman. Jadi dia bisa menggigit. Dia bisa menggigit dan koloninya menyerang, maksudnya menyerang dalam artian menyerang bagian-bagian vital kita, misalnya mata, hidung, dan bagian mulut. Kemudian bagian rambut biasanya diserang. Mereka cenderungannya walaupun tanpa sengat, mereka punya sengat tapi sengatnya tidak berfungsi secara fisiologisnya. Jadi tidak seperti madu mellifera yang ada sengat kemudian dia bisa menyengat. Mereka punya sengat tapi secara biologis tidak mampu seperti itu teman-teman. Jadi mereka menggigit kemudian mengeluarkan cairan basa. Cairan basa itu pH-nya tinggi, jadi itu seperti membakar nanti. Oke, ini dia, kita buka dulu nanti. Terus kita menjauh sebentar sampai koloninya sedikit beradaptasi, baru kita review seperti apa. Oke, saksikan. Jangan lupa, ini channel baru Green Forest Borneo. Kita mengulas tentang segala kekayaan alam di dunia Kalimantan, kemudian cara bertahan juga cara berkebun seperti apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, mendukung channel baru kita. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, kita akan membuka kotaknya. Jadi seperti apa di dalamnya. Ini dia madu kelulut. Oke, kita agak menjauh dulu teman-teman sampai dengan koloninya. Baik teman-teman, ini dia madu kelulut. Kita usahakan jangan dari depan sehingga dia tidak menyerang. Kita tahu jenis ini adalah madu kelulut tanpa sengat ya teman-teman. Jadi madu kelulut ini adalah bagian dari jenis ini ya, lebah madu tanpa sengat. Jadi dari suku Meliponini ya teman-temannya. Jadi dia ukurannya
tidak terlalu besar. Kita cek ya, ukurannya 3-4 mili, jadi sangat kecil. Ini dia, sangat kecil ukurannya, 3-4 mili, sangat kecil ya. Jadi kalau dia membentangkan sayapnya itu ukurannya kurang lebih 8 mili. Ya seperti itulah. Jadi teman-teman, jadi koloninya dalam satu box ini rata-rata sekitar 500 sampai 80.000 ekor. Jadi dia bisa berkoloni dari 300 sampai 80.000 ekor. Kemudian madu ini juga lebah ini ditemukan di seluruh dunia, teman-teman. Jadi kelut juga merupakan jenis koloni yang memiliki dua jenis ya. Ada yang reproduksi dan non reproduksi. Jadi yang reproduksi adalah kelulut yang bisa menghasilkan telur dan menghasilkan pekerja-pekerja, sedangkan yang jantan-jantannya adalah pekerja, adalah non reproduksi. Bentuk tubuhnya ya kayak tadi 3-4 mili rata-rata. Ukurannya kalau membentangkan sayap kurang lebih 8 milian. Nah, jadi tubuhnya juga berwarna, ini ya, kita lihat tubuhnya berwarna hitam. Beda sedikit dengan yang ratu. Jadi ratu adalah menghasilkan lebah-lebah dan menghasilkan telur. Jadi ratu ukuran tubuhnya 3 kali lebih besar dari ukuran kelulut pekerja. Juga perbedaannya dari ukuran sayapnya juga lebih pendek kalau ratu. Kemudian warnanya cenderung lebih coklat untuk ratu. Itu dia secara ini ya, faktanya. Kalau di seluruh dunia kelut ini hampir ditemukan di seluruh dunia. Jadi spesiesnya kurang lebih itu 500 spesies. Jadi yang paling terkenal ini adalah lebah madu trigona. Jadi jenis yang ini jenis Itama. Oke, jenis Itama ini. Kemudian menyebar juga di seluruh Indonesia. Baik, sumber makanan yang dihasilkan atau yang mereka ambil dari alam adalah semua jenis-jenis bunga-bunga, teman-teman. Bunga-bunga, kemudian dari alam atau hutan seperti ini. Sini sangat cocok sekali. Kita lihat lingkungan kita di sini. Kita lihat sebentar ya. Lingkungan kita di sini lingkungan hutan. Nah, ini dia lingkungan hutan. Jadi cocok sekali. Jadi hasil madunya itu kurang lebih kalau lingkungannya bagus, memiliki banyak sekali bunga-bunga atau jenis-jenis makanan yang bisa diperolehnya, itu bisa sampai 500 mili sampai 1 liter untuk satu box ini, teman-teman. Jadi sangat unik sekali. Ini dia. Ada 3 komponen yang dihasilkan oleh madu kelulut. Jadi madu kelulut ini menghasilkan 3 produk. Yang pertama adalah madu, kemudian propolis, yang terakhir itu adalah roti lebah. Nah, jadi produk ini, madu ini dihasilkan sebenarnya untuk makanan mereka juga. Jadi dimanfaatkan juga kalau kita pelihara untuk kita konsumsi. Kemudian propolis adalah ini, teman-teman, yang lengket-lengket ini. Jadi ini adalah propolis yang dihasilkan mereka. Propolis ini didapatkan dari alam, jadi dari getah-getah pohon, kemudian dari getah-getah dari alam. Jadi mereka mengumpulkannya untuk melindungi sarangnya juga, teman-teman. Kemudian roti lebah itu salah satunya adalah yang dihasilkan oleh madu kelulut ini, karena roti lebah ini juga mengandung bahan kimia jenis asam pitokoidal. Nah, ini asam pitokoidal ini mencegah terjadinya adanya bakteri di dalam box ini, teman-teman. Jadi bakteri mencegah terjadi masuk bakteri, kemudian mencegah juga terjadinya perkecambahan di dalam sarang lebah ini. Jadi kita tahu ya, jadi roti lebah tadi dihasilkan juga untuk menjaga ekosistem di dalam box ini. Kemudian yang terpenting adalah yang kita konsumsi ya, madu. Madu itu ada kandungan ini, asam fenolik. Asam fenolik ini kita ketahui adalah sangat bermanfaat pada orang-orang
dengan penyakit kanker ya, bisa mencegah penyakit kanker. Jadi sangat baik dikonsumsi buat orang-orang yang mengalami penyakit kanker. Salah satunya juga pada orang-orang yang mengalami diabetes. Jadi gulanya gula bagus ya, tidak mengakibatkan peningkatan kadar gula darah. Kemudian propolis juga kita ketahui memiliki manfaat. Jadi ini propolisnya teman-teman sangat bermanfaat buat mencegah penyakit. Salah satunya sakit gigi, influenza, kemudian diabetes mellitus dan tuberkulosis. Jadi propolis yang dihasilkan ini juga sangat bermanfaat buat kita ya. Tentunya diolah dengan teknik-teknik tertentu. Oke, salah satunya yang paling mudah sebenarnya untuk melihara kelulut ini adalah paling gampang. Tidak harus dikasih makan karena dia bisa mencari makanannya sendiri karena sudah terdapat di alam. Lebih gampang, kemudian tidak terlalu sulit. Dia juga tidak agresif ya, tidak menyengat langsung. Jadi cuma menggigit. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita buka dulu boxnya, kemudian kita agak sedikit menjauh untuk beberapa saat, kemudian baru kita dekati. Nah, ini sudah boleh jinak. Nah, dia mekanisme pertahanannya dengan menggigit atau menggerombol atau berkoloni. Nah, ini dia. Seperti ini. Sangat mudah budidayanya ya, sangat kaya manfaat. Kita lihat di sini ada seperti bulatan-bulatan ini ya teman-teman ya. Jadi bulatan-bulatan ini adalah kantong madu. Kantong madu ini adalah tempat madu kelulut ini menaruh madunya teman-teman. Jadi ada madu yang siap panen dan ada madu yang belum matang atau belum siap kita panen. Jadi ini salah satu contohnya di sini sebentar. Ini adalah di ujungnya seperti ini. Ada masih berwarna muda atau kuning muda, ini masih belum siap panen. Coba kita lihat di sini ya. Ini dia. Saya tunjukkan ini satu, kemudian ini satu. Nah, ini dia masih belum siap panen. Sedangkan yang siap panen ini adalah seperti ini, teman-teman. Ini saya tunjukkan ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini siap panen. Jadi ini sudah berwarna agak gelap, tidak ada berwarna di pucuknya, tidak ada berwarna kuning muda ya. Jadi seperti ini. Baru kita buka sedikit, baru kita sedot. Sedotnya boleh menggunakan alat-alat yang sudah kita persiapkan biasanya teman-teman. Oke. Uniknya lagi fakta tentang madu kelulut ini, mereka menaruh telur-telurnya itu bagian tengah. Jadi sisi bagian tengah mereka taruh telur. Jadi sisi kanan dan kiri mereka lindungi dengan propolis, kemudian seperti cangkang-cangkang seperti ini, kemudian madu-madunya di sisi kanan dan kirinya menutupi telur. Jadi apabila ada predator misalnya beruang atau hewan-hewan lain, mereka akan mengambil madu-madunya saja teman-teman. Jadi telur yang ada di dalam tuh safe, aman. Jadi mereka bisa melakukan proses produksi lagi untuk madu-madu. Nah, itu salah satu coping atau pertahanan madu kelulut yang harus kita ketahui. Sangat unik. Jadi benda sekecil ini memiliki pertahanan yang sangat baik. Sangat baik ya. Jadi mereka taruh di tengah, telur-telurnya dilindungi oleh madu-madu, kemudian propolis. Nah, kita tahu propolis ini dihasilkan mereka dari lem-lem tadi ya, untuk menjaga sarang mereka ini tadi. Kalau ada apa-apa mereka langsung tutup. Wah, luar biasa. Mereka juga menghasilkan propolis 3 kali sampai 4 kali lebih banyak daripada madu mellifera atau madu jenis bersengat mereka ini ya. Itu fakta-fakta tentang madu kelulut. Oke, ini ada beberapa yang sudah saya panen kemarin, ada yang sudah terbuka seperti ini. Mungkin sekitar 1-2 minggu lagi ada beberapa lagi yang sudah bisa dipanen. Oke, demikian review singkat tentang madu kelulut. Semoga bermanfaat, tentunya bisa meningkatkan produktivitas kita, kemudian kesehatan kita juga di lingkungan rumah kita. Di Kalimantan sangat banyak terdapat madu kelulut jenis Itama ini. Biasanya dia hidup di batang-batang kayu
berongga, kemudian dia membuat sarang di situ. Bahkan batang-batang kayu mati ya, kita mendapatkan ini dari alam langsung. Kita cari di alam, kemudian kita pindahkan ke box. Oke, demikian review saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau merasa ada manfaatnya, tolong dukung terus channel Green Forest Borneo, like, komen yang positif, dan tentunya subscribe. Terima kasih sahabatku semuanya.